Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Firman Tuhan saat ini terbaca dari Injil menurut Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sendiri cukuplah untuk sehari. Salam, salam sehat bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tema renungan kita saat ini, mengatasi kekhawatiran. Saudara-saudariku, banyak hal di dalam dunia ini memerlukan ketelitian, kesabaran, panjang akal, mampu membaca situasi. Sebaliknya, kalau manusia lekas putus asa, lekas kecewa, merasa selalu dirundung malam terus-menerus, kesudahannya adalah hidup tidak menentu. Seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan. Resah dan frustrasi berkepanjangan. Nas kita mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan Yesus yang menyampaikan berita besar ini
tatkala ia sedang berkhotbah di bukit, di mana dihadiri banyak orang dan bersama-sama Yesus adalah murid-muridnya. Mereka yang dengan setia menemani Yesus kemana saja mereka pergi. Dari bukit ini, kita memahami bahwa Yesus membuka rahasia kerajaan Allah. Siapa yang hidup bersamanya akan masuk ke dalam kerajaannya dan bahagia. Pasal 5 sampai pasal 7 dari Injil Matius merupakan khotbah Yesus yang sangat menarik. Antara lain, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lemah, karena mereka akan memperoleh bumi apa yang dijanjikan Allah. Amanat Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh memberikan kesan yang mendalam di hati setiap umatnya, termasuk saudara dan saya. Tuhan Yesus ingin agar kehidupan umatnya jauh dari kesusahan, penderitaan, kekhawatiran. Kita baca dalam ayat 25, Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita, supaya jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Berarti ada harapan dalam hidup kita, baik untuk tubuh jasmani maupun rohani kita. Bahkan Tuhan Yesus memberi contoh, seperti burung-burung di udara, dengan bebasnya terbang ke sana kemari. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Kata Tuhan Yesus seterusnya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Para murid dan semua orang yang berkumpul di bukit itu pasti tergerak hati mereka. Setidak-tidaknya mereka menginsafi atau menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengenai kekhawatiran kita semua tanpa terkecuali, kita sudah pernah mengalami. Kita mengenai khawatir dalam hal pekerjaan, masa depan, rumah tangga, khawatir dengan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak bagi kesehatan dan ekonomi dunia, hubungan pribadi satu dengan yang lain, juga khawatir mengenai pelayanan dalam gereja kita. Dalam hal yang demikian, agaknya berita dari Tuhan Yesus ini benar-benar memberikan harapan baru bagi hidup kita. Apa yang kita hadapi sebenarnya sudah diketahui oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-32 bagian terakhir dari bacaan ini mengatakan, akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sekalipun dalam pengalaman kita, seakan-akan ada keinginan agar Tuhan segera mendengar dan segera mengabulkan segala permintaan kita. Tidak kurang juga kita mendengar keluhan orang-orang yang mengatakan sudah lama berdoa, meminta kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini nasibnya tidak pernah berubah. Ya, demikianlah sifat manusia. Satu saat seakan-akan kita bisa mengatur dan memerintah Tuhan. Satu saat tanpa disadari, kemauan kitalah yang lebih dinomorsatukan daripada kehendak Allah. Satu saat kita menyisihkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Namun demikian saudara-saudaraku, ternyata kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan juga tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Sekalipun kita ini adalah orang-orang yang patut dihukum. Saudara-saudaraku, pesan Tuhan Yesus melalui khotbahnya ini
memang menggugah hati iman kita untuk kita tabah dan sabar di tengah kekhawatiran dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada syarat di sini, banyak yang kita cari dan sudah banyak yang kita dapat. Tapi satu ini kata Tuhan, carilah kerajaan Allah. Carilah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah berada dalam Yesus Kristus, kerajaan Allah itu bukanlah belum ada atau tidak ada, tetapi kerajaan Allah sudah ada di dalam anaknya Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang datang dan percaya kepadanya. Inilah yang dicari. Bukankah kita akan sangat bahagia bila mana kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah menjadi milik atau abadi, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi kekurangan di dalam dunia, kita akan dilepaskan atau kita akan dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah berada dalam naungan kasih-Nya, maka lenyaplah segala kekhawatiran kita. Ayat nats kita selanjutnya mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku, kalau dalam diri kita sekalian saat ini mencoba untuk bertanya, bagaimanakah dengan hidup kita ini? Memang dan pasti kita bertemu dengan keanekaragaman jawaban. Kekecewaan seringkali juga menjadi penghambat untuk kita maju, atau kemunduran di dalam persekutuan kita. Kita khawatir pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita khawatir. Kita merasa kecewa karena banyak serangan-serangan atau kata-kata yang tidak enak didengar di telinga kita yang sebenarnya tidak usah menjadikan kita kecewa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Inilah jaminan di tengah-tengah hidup beriman kita. Tanpa janji Tuhan ini, maka sia-sialah segala persekutuan dan pengabdian kita. Di tengah-tengah kehidupan atau dalam keadaan kita saat ini, kita menghadapi dunia yang semakin canggih. Pencobaan juga semakin canggih. Karena itu, haruslah kita waspada. Dengar baik suara gembala kita yang baik, yang memimpin kita di tengah-tengah penggembaraan di dunia yang luas ini. Pesan Tuhan Yesus dalam ayat renungan kita kiranya menjadi satu titik tolak baru dalam melanjutkan langkah perjalanan kita. Marilah kita renungkan ulang bahwa Tuhan Yesus selalu berada dan tetap tinggal bersama dengan kita. Kita harus yakin bagaimanapun keadaan kita, dalam situasi apapun, Yesus tetap memimpin kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Kiranya hikmat dan Roh Kudus memberkati firman-Mu bagi kami, untuk kami terus melangkah dalam kehidupan kami, untuk kami terus dijauhkan dari rasa kekhawatiran, oleh karena kami selalu mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Bersamalah dengan kami dalam situasi kondisi dunia yang sekarang ini kami hadapi. Pandemi COVID-19 ini sungguh membuat kami sangat khawatir karena berdampak bagi kesehatan dan juga ekonomi dunia.
Karena itu Tuhan, kami datang dan memohon, kiranya dengan kasih Tuhan sendiri, Engkau dapat menolong, Engkau dapat memimpin kami, Engkau tetap menguatkan iman dan percaya kami, untuk kami tetap mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, dan apapun bentuk pergumulan hidup kami, hanya kepadamu ya Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan, di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu memimpin kami. Dan biarlah kami tetap mengakui akan kuasa Tuhan, dan kami sadar bahwa Tuhan pasti akan tetap menolong kami. Sebagaimana firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah janji Tuhan bagi kami sebagai orang yang percaya. Dan karena itu Tuhan, berkatilah kami semua dalam seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami. Mengampuni semua dosa dan salah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan, harapan, dan penopang kami yang sejati, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.